Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan konsumen ya. Nama perusahaan yang satu ini adalah Binago Utama Tbk dengan kode emiten PNGO. Alasan saya membahas perusahaan yang satu ini meskipun jarang ditransaksikan ya, karena transaksi hariannya hari ini pun kecil sekali teman-teman ya. Transaksi hariannya hari ini cuma sekitar 81 juta. Kecil sekali. Kalau saham-saham seperti ini biasanya kurang liquid teman-teman ya. Karena kurang liquid kayaknya tidak menarik kalau untuk di tradingkan. Jadi saya kurang tertarik. Tapi alasan saya membahas saham yang satu ini karena mereka akan bagi dividen sebentar lagi teman-teman ya. Yaitu sebesar Rp50 per lembar saham. Sektor apa sih yang dijalankan oleh PNGO ini? Mereka bergerak di bidang kelapa sawit, terus ada lagi karet, dan ada yang khusus bidang pupuk teman-teman ya. Jadi bidang perkebunan. Very good, karena ini dibutuhkan oleh banyak pihak ya. Sekarang kita akan berkenalan dengan PNGO ini. Pertama kita kenalan dulu dengan komisaris dan direksi mereka. Yang pertama ada Bapak Wilson Sutantio sebagai komisaris utama. Lalu Bapak Hasan Tantri sebagai komisaris, lalu ada Bapak Chairul Muluk sebagai komisaris independen. Lalu ada Pak Bambang Pargoenadi sebagai direktur utama, Ibu Meli Tantri sebagai direktur keuangan ya. Dan juga nanti kita lihat Bu Meli Tantri ini juga bergerak di bidang sekretaris perusahaan, jadi merangkap jabatannya. Lalu ada Bapak Raymond Wahab sebagai direktur processing and industry, Bapak Thomas Varian Kristanto sebagai direktur kebun. Lalu kita masuk ke komite audit, ada Bapak Chairul Muluk juga merangkap sebagai ketua komite audit. Lalu Bapak Dedi Budianta sebagai anggota, Bapak Andi Nugroho sebagai anggota. Lalu pada bagian komite nominasi dan remunerasi, di mana remunerasi ini artinya sebuah komite yang dibikin untuk menjamin pemberian hak dan juga hadiah kepada para karyawan yang sudah bekerja untuk perusahaan. Yang menjadi ketuanya adalah Bapak Chairul Muluk lagi. Lalu ada Bapak Wilson Sutantio sebagai anggota, lalu Bapak Hasan Tantri sebagai anggota. Lalu bagian audit internal ada Bapak R. Sofian sebagai ketua, Bapak Porta M. P. Hutapea sebagai anggota. Lalu selanjutnya kita akan melihat sekretaris perusahaan ya. Ada lagi Ibu Meli Tantri. Dan ini beberapa tugas dan tanggung jawab mereka ya. Kita akan melihat 3 produk utama dari PNGO sendiri. Yang pertama tadi sudah disebutkan yaitu sawit. Ya, kebutuhan sawit memang tidak tergantikan ya sebagai sumber minyak yang paling murah sampai sekarang ya. Mengalahkan beberapa produsen minyak lainnya seperti minyak olive oil, lalu ada lagi bunga matahari. Lalu banyak sekali sumber minyak-minyak lainnya yang makan sampai sekarang tetap sawit yang paling murah. Jika dilihat dari tempat untuk memproduksi sawit dengan hasil yang didapatkan, sawit tetap yang terbaik. Dan mereka menghasilkan kapasitas produksi 120 ton, bukan per tahun ya, tapi per jam loh. Mantap sekali ya. Lalu produk yang kedua yaitu karet. Ya, harga karet memang fluktuatif sih. Karena kebutuhan karet itu kan ada digantikan oleh karet sintetis ya, yang didapat daripada minyak bumi. Jadi memang kalau minyak bumi lagi turun, maka harga karet alami juga akan turun. Tapi kalau misalnya harga minyak naik, maka harga karet juga ikutan naik ya. Memang dilema sekali ya, karena memang karet itu sudah ada sintetisnya. Jadi memang harganya itu ya agak kurang leluasa lah kalau mau naik. Harus tunggu minyak bumi, harus tunggu kepastian dari harga minyak bumi juga baru bisa dipastikan harga karet itu bagaimana. Lalu selanjutnya ada produk pupuk. Ya. Mereka menghasilkan 35.000 ton per tahun ya. Mantap. Kalau tadi karet itu ada yang cram rubber yang ini ya. Yang dari limbah karet diproduksi 6.000 ton per bulan. Lalu rivet smoke sheet yang kayak gini di kapasitas produksi 600 ton per bulan. Ya, oke. Kita akan melihat laporan keuangan daripada PNGO yang satu ini. Mereka sampai bisa bagi dividen loh. Padahal mereka IPO-nya baru tahun 2020 loh teman-teman ya. Jadi perusahaan baru tapi dividennya juga sudah cukup besar. Ya, memang bidang konsumen itu kalau sampai gagal di bidang ini
Ya sayang sekali sih, tapi PNGO ini bisa berhasil. Kita akan melihat fundamentalnya di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental dari baru PNGO yang baru IPO tahun 2020, sudah bagi dividen 2 kali ya teman-teman ya. Mantap. Dan juga dividen payment ratio-nya itu 50% ya. Memang saya sangat suka perusahaan yang seperti ini. Kita akan melihat fundamentalnya terlebih dahulu di sisi, oh iya, kita lihat dulu earning per share-nya tiap tahun. Ya lumayan lah, dari 2020 sampai 2021 selalu meningkat. Bahkan tahun ini labanya 300 earning per share, mantap sekali. Tapi memang kurang liquid ya saham yang satu ini, transaksi hariannya nggak sampai 100 juta rupiah. Di sisi fundamental, operating profit lebih besar daripada net profit ya. Jadi penjualan sawit, penjualan karet, dan juga penjualan pupuknya jalan lancar jaya. Di sisi valuasinya, PER-nya 5,6 kali. Nice, very nice. Meskipun PBV-nya 2 kali lipat, tetap PER-nya sangat kuat. Mantap ya. Apalagi kalau PBV-nya 1. Berarti PER-nya itu dibagi 2. Berarti 2,5 lah gitu lah ya. 2,8. Very nice. Di sisi profitability, operating profit margin 14% ya. Not very bad. Di net profit margin juga 11%, not very bad. Di sisi cash ratio-nya cukup tipis ya, cuma 3%. Quick rasionya pun cuma 82%. Yang besar itu current rasionya, aset yang tetap atau keseluruhan aset lah ya, bisa bayar hutang jangka pendeknya ya. Jadi PNGO ini dari PER-nya sangat menarik ya, termasuk dalam watchlist saya, cuma memang kurang liquid. Jadi kalau untuk sementara sih, kalau sampai transaksinya itu berada di 1 miliar ke atas, kalau belum, maka saya belum bisa beli saham yang satu ini ya, karena kurang liquid. Jadi agak bahaya kalau kita beli saham ini. Bisa-bisa nggak bisa lepas-lepas nanti ya. Tapi nggak apa-apa, perusahaan ini memang bagus kok. Kalau bagi kita yang melihat fundamental dan untuk untuk investasi jangka panjang, PNGO ini adalah salah satu pilihan yang baik. Ya. Demikian tentang PNGO yang akan segera bagi dividen Rp50 per lembar saham. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.